Halo Sobat Pusat Kajian Kedokteran Herbal. Lanjut di part 2 IG Live Session. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema obesitas dengan judul hormon yang mengatur dalam penurunan berat badan serta cara konsumsi herbal yang tepat ketika berpuasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa IG Live Pusat Kedokteran Herbal. Saya Farah Sylvia Yuliani atau biasa dipanggil Farah, bisa menemani teman-teman semuanya di sini pada sesi sharing session atau diskusi online. Bersama ini kita hadirkan ya narasumber yang sudah sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Profesor Dr. Apoteker Mai Srihartati, MSI, ya atau biasa dipanggil Prof. Mai ya. Beliau adalah ketua dari Pusat Kedokteran Herbal atau PKHF KKMK UGM dan juga sebagai dosen di Departemen Farmakologi Terapi FKKMK UGM. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang herbal yang telah lama mendalami ilmu dan riset tentang penggunaan tanaman herbal untuk kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kami undang Prof. Mai. Halo Prof. Halo, Selamat pagi. siang. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang ya Prof. Siang, ya betul. Iya. Selamat Sehat, siang, Prof? Mbak Farah. Alhamdulillah ini sehatnya orang tua. Alhamdulillah masih terlihat segar Prof. Mai. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Terima kasih Prof. Mai sudah berkenan hadir untuk bisa kita berdiskusi online ya Prof ya. Terutama ini kita akan mengangkat tema penggunaan herbal. Kan kalau sekarang ini herbal ini semakin kesini semakin menjadi primadona Prof sebagai alternatif entah itu pengobatan dan juga entah itu sebagai pendukung ya Prof ya. Iya. Prof. Oh tadi kembali lagi kan Prof di prosesnya kita atau mekanismenya dalam menurunkan berat badan itu kan tentunya ada hormon-hormon yang meregulasi atau yang mengatur itu. Itu hormon apa saja ya Prof? Jadi kita itu kenapa ya kok jam saat gini kok sudah perut keroncongan, kelikian dan sebagainya, itu ternyata hormon grelin itu bekerja dengan kuat ya. Nah sehingga kita rasa lapar itu ada terusnya, sehingga kalau rasa lapar ada terus itu berarti kita kalap ya, ingin makan yang banyak padahal ini belum jam makan dan sebagainya. Itu sebenarnya menyebabkan orang itu kegemukan. Sementara hormon yang mengatur kita kenyang itu mungkin fungsinya mungkin masih masih kurang atau belum ada fungsinya, seperti hormon leptin ini kan untuk mengatur supaya kita istilahnya tidak lapar banget gitu loh. Jadi itu hormon kenyang istilahnya kalau bodohnya begitu. Nah ini kan kaitannya kita sama puasa nih Prof. Nah ini gimana ini kita ngaturnya ini Prof? Nah sebenarnya kalau kita ini saya mengacu juga di ahli gizi ya, sebenarnya kalau kita pola makannya itu bergizi ya, sebenarnya pola makan itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita misalnya sahur kita misalnya perbanyak nasi atau perbanyak karbohidrat dan sebagainya. Nah, itu dan kurang protein. Nah, itu biasanya nantinya di siang hari itu adalah hormon laparnya, hormon grelinnya akan bekerja dengan kuat ya. Jadi seperti itu. Jadi saya pernah belajar dengan ahli gizi, ternyata kalau mau mengatur hormon yang grelin supaya dia turun ya, tidak lapar sekali, itu di akhir ditutup dengan semacam protein yang tinggi ya, kemudian serat yang tinggi seperti itu. Jadi asupan karbohidratnya tidak terlalu berlebihan. Nah itu ternyata bisa mengatur hormon grelin. Gitu Mbak Farah. Ada yang kayak serat Prof. Kalau tanaman-tanaman itu kira-kira tanaman apa saja sih Prof yang kayak serat Prof? Kalau misalnya teman-teman pengen
memilih itu? Sebenarnya yang kayak serat itu tadi ya sayur-sayuran, buah-buahan itu kan Sayur-sayuran. kayak serat. Nah, kemudian kalau herbal yang akan kita gunakan untuk obesitas itu sebenarnya yang difokuskan bukan serat kayak seratnya ya. Ya memang dalam tanaman kebanyakan juga seratnya juga tinggi, tapi paling tidak metabolit sekunder yang bekerja di sana sehingga ini bisa Metabolit melapisi sekunder. lambung sehingga ini merasa kenyang sehingga tidak pingin rasa ngemil dan sebagainya. Menarik Prof, ternyata kan banyak sekali ya tanaman-tanaman herbal yang itu bisa mendukung untuk menurunkan berat badan. Apalagi tadi Prof menyampaikan sedang menyiapkan atau sedang penelitian ya mahasiswa. Ini juga bisa sebagai dasar ilmiah. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin ingin sekali belajar lebih lanjut terkait dengan herbal dan juga bagaimana penjelasan ilmiahnya, bisa mencari dari ini ya, Prof Mai. Ya, Itu juga akan dipublikasi, Prof. Iya, jelas. Sedang sudah ya. Iya. Jadi kita tunggu publikasinya, Prof. Moga-moga bisa membawa manfaat untuk kita Yes, semua, baik itu ilmu pengetahuan dan juga teman-teman semuanya. Ternyata sudah mencapai waktu lebih dari 15 menit, Prof. Oh iya, Kita kan mungkin 15 ya, menit. mungkin step terakhir ya Mbak, karena Mbak Farah tadi judulnya adalah di bulan Ramadan ya. Nah, itu ya makanya penggunaan obat pelangsing di bulan Ramadan itu kita harus perhatikan baik-baik karena namanya bulan Ramadan itu nggak usah pakai pelangsing aja, itu kan kita sudah istilahnya kan ya juga menahan lapar dan itu wajib ya. Nah, itu makanya itu pastinya nanti hubungannya kadar gula darah kita juga akan menurun dan sebagainya. Nah, kalau kita berikan metabolit sekunder yang ada di dalam obat herbal itu justru juga seperti itu, lah nanti takutnya itu misalnya bisa semakin menurunkan kadar gula darah, kemudian lemas dan akhirnya itu tadi ya bisa semaput ya, itulah istilahnya ya. Jadi memang hati-hati. Kalau memang itu kita butuh banget untuk menurunkan, nah itu paling tidak itu diminum ya itu setelah buka puasa, jangan setelah sahur ya, seperti itu. Karena obat herbal nggak bisa bekerja secara cepat ya, jadi kalau ada yang namanya produsen menawarkan obat herbal ini minum ini 2 hari lagi turun ini itu pasti ada sesuatu gitu. Jadi nggak mungkin karena memang metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman itu kan berbagai jenis gitu, satu tanaman banyak sekali. Begitu Mbak Farah, terima kasih. Ya, berarti yang penting setelah berbuka puasa. Iya. Karena nggak semua paham kapan waktunya. Iya kan malam masih bisa makan, masih bisa minum kalau misalnya dehidrasi masih bisa begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Sampai jumpa dan terima kasih banyak juga untuk pemirsa semuanya, pemirsa IG Live PKH UGM. Sampai jumpa di session diskusi online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.